penari Lengger itu piye begini. ngono Ya, tapi kan tahu. itu kan dari pribadinya masing-masing Iya, gitu. iya. Terus akhirnya kayak ngasih tahu, enggak loh Bu, ini tuh aku nggak gitu. Akhirnya ya lama-lama boleh gitu. Kamu yang jadi wasitnya, sementara pesertanya semuanya cowok semuanya. Mungkin bisa jadi apa utama itu loh. Oh iya, nanti Pandangan utama. nontonnya malah orang nonton bal-balane, nonton malah wasite. Kan bola masuk, Iya. tapi itu udah posisi masuk, tapi ketangkap kiper, terus sama kipernya dibawa keluar lagi. Wong oke ngomong Iya. kabeh gitu. Ngomong semua sampai sekolah dulu lah, apalah. Buat DC. Iya. Ono sapa butuh stadion. Saya nggak pernah ada tata Oh iya. Oke. sendiri dulu ya. Tinggalkan K-pop. Cowok livenan, cowok kuburan gitu. Gila malah saya. Sensor. Iya mau. Tapi sudah jelas ya. Ya, Kesalahan teknik. oke. Grogi karo Mbak Ira ini grogi. Nek biasanya liane ora, ini kok grogi. Apa kabar Mbak Ira? Ya, alhamdulillah baik Pak. Tetap semangat ya. Iya betul. Saya ketemu Mbak Ira itu sebenarnya sudah lama gitu. Pada saat ada pementasan di sekolah SC Club. Ya betul. Apa ya? Jadi apa ya? Jadi penabuh atau penyanyi? Dulu itu kayaknya SC Club pernah datang ke desa, terus saya ikut. Oh begitu, Iya. gitu. Nah, pernah ketemu tapi saya agak pangkling-pangkling itu pada saat ada pertandingan antara Koni Wonosobo melawan Askap. Iya. Nah, kebetulan Mbak Ira jadi wasitnya. Wah, wasit kok cewek gitu loh. Iya. Tapi sih saya nggak akan mempermasalahkan itu karena sekarang sudah emansipasi. Iya, Ya, jadi untuk jadi wasit tidak harus laki-laki, perempuan pun bisa gitu. Tapi malah nambah semangat ya. Iya betul. Bapak-bapak itu pada semangat. mainnya. Iya. Ngejar wasitnya tergopoh-gopoh karena pesertanya semuanya tua jago kapuk kabeh. Iya. Iya toh? Iya. Oke, mau tanya nih Mbak Ira. Mbak Ira asli dari Janti. Ya. Oh, dari Janti. Nah, saat ini sekolah atau Saya lulusan tahun ini, tahun 2001. lulusan tahun ini? Berarti lulusan corona. Iya betul. Berarti sekolah merasakan sekolah berapa tahun? Hanya 1 tahun ya? 1,5 tahun. Hanya kelas 1, kelas 2-nya cuma sedikit. Sampai semester 1. Iya. Selesai semester 1 ya. Berarti setengah ya. Iya. Cukup enggak itu memori yang indah di SMA itu dan waktu 1,5 tahun? Enggak. Rasanya kayak enggak ada kesan-kesannya gitu. Enggak ada kesan. Iya. Padahal sebenarnya paling berkesan tuh ketika SMA. Masa loh. SMA, iya betul. Iya. Padahal kayak apa jadinya ya, sekarang kan guru jarang tuh memarahi murid yang nakal, yang telat, terus yang bermasalah gitu. Padahal paling asik di situ. Nah, anak-anak yang bermasalah ini yang akan menjadi cerita nanti gitu loh. Kita ngelihat anehnya teman-teman gitu. Iya toh? Kebersamaan. Gokil. Iya. Zaman saya gokilnya. Sekarang enggak asik ya. Enggak asik. Online. Online enggak asik tetap. Menurut saya enggak asik. Enggak asik. Iya, emang. asiknya yang langsung tatap muka ketemu. Iya Ya. betul. Iya. Pernah dipanggil BP? Pernah Pak. Pernah. Iya. Pas kapan? Dulu SMP pernah sering banget. Iya. Terus SMA masa online juga pernah Pak dipanggil ke sekolah. Apa masalahnya? Ora tau ngumpulke tugas. Iya. Lah wong gurune anane gawe tugas. Iya toh? Iya. Kon jelaske gitu. Dijelasin, Iya. nggak mudeng, terus males mau Males ngerjain gitu. tugas. Wah, gitu. Ya tahu-tahu lulus gitu Tahu-tahu ya. Ya lulus. sudah. Kemarin ujian sekolah.
ujian sekolah, cuman ujian sekolah. Nah, sekarang kan udah dihapus ujian nasional. Iya, Parameternya sekarang udah ringan lah. Karena apa? Targetnya itu ya kemampuan sekarang. iya. Nah, sekarang ada rencana kemana setelah sekolah? Aja Rencana rencananya di UNY, mau melanjutkan di UNY, Iya. jurusan seni pendidikan seni tari. keren itu. Ya memang harus begitu. Yang namanya seni itu kan sebuah apa ya, peninggalan nenek moyang kita yang adiluhung. Iya. Kalau bukan kita mau siapa lagi? Betul. Sementara Indonesia sedang dijajah Dijajah. K-pop. Pop. Iya. K-pop merajalela. Iya, ikut-ikutan. Enggak, Ah, enggak. tapi Enggak suka. gayanya kadang-kadang kayak K-pop loh. Enggak. Hah? Sepatunya suka. pakai sepatu apa? Pakai produk lokal. Produk lokal. Iya. Ini bajunya baju K-pop bukan ini? Bukan. Tapi tulisannya Jepang itu kayaknya. Bukan. Inggris, Pak. Oh, Inggris Iya. ya. Wis, nak apa-apa. Ya, sekarang kalau ngelihat teman-teman itu, Ya. nah menurut Mbak Ira, maraknya budaya K-pop wis. Kamu coba kasih pandangan. Kalau kalau menurut saya lebih baik mempelajarin budaya kita sendiri gitu. Biar apa ya, kayak kan sekarang anak-anak muda kan banyak yang malu gitu mempelajarin budaya kita sendiri gitu. Iya. Terus malah di K-popnya sendiri sampai anarkis gitu. Iya. Iya cuma kayak gitu. Itu Kayak- bisnis semuanya. Ya. Kalau di budaya kita kayak bodo amat lah. Iya. Padahal kalau menurut saya gila loh. Iya. Cowok livenan, Iya. cowok kukuran gitu. Gila malah saya. Iya. Sensor. Ya mau siapa lagi coba? Iya, Mau betul. siapa lagi kalau bukan kita gitu loh. Nah, ternyata gila nih gitu loh. Iya. Untungnya jarang loh. Kebanyakan penggemar itu anak kecil-kecil sama cewek Iya, itu. Tapi ada loh, om-om juga ada. Itu teman saya senang sama apa itu ya? drakor. Bukan, sama yang namanya Lisa itu. Oh, Apa, Ge? Blackpink. Oh, Blackpink Iya. ya. Itu ada. Dia setiap punya usaha, setiap promosi pasti yang ditampilkan. Blackpink. Iya. Tapi itu mungkin strategi promosi Iya. aja gitu. Iya, Bisa. bisa jadi. Tadi jualan stroberi tapi gambarnya itu tadi. Tak tanya ini siapa, ini Lisa gitu. Nah tadinya aku nggak tahu kalau itu Blackpink. Iya. Ternyata setelah lihat cantik ya. Iya, cantik sih. Untung cewek. Kalau cowok, Cowok gila nih mau. Uget-uget jogetnya Iya. uget-uget kayak gitu. Tapi malah bagus lengger lah. iya, Gitu. bagus. Dah Mbak Ira, ini Iya. saya mau tanya saja ini. Sebenarnya ketika apa ya masa pandemi ini apa yang dirasakan gitu. Jadi ketika saya kira kan sempatlah mungkin mengalami kemarin di awal-awal kebetulan punya passion di bidang seni gitu. Iya. Yang saya tahu dari Pak Kang Dwi itu juga sering cerita ke saya gitu, sering pentas kemana-kemana gitu. Sempat mengalami sampai kosong gitu. Sempat hampir 1 tahun kosong, nggak boleh pentas sama sekali karena corona. Ndak corona. Iya, Oh, efek Kalau corona. kalau orang tua support Support. atau sempat pernah ada Sempat pernah ada konflik. iya. Iya. Gimana cara mengatasinya dulu sama orang tua? Dulu kan saya cuma ditari, belum di lengger sendiri. Oh, Terus lama-lama kok kayaknya di Janti sendiri itu nggak ada lengger yang junior, maksudnya nggak ada yang anak muda gitu loh Pak, udah senior semua. Terus kayak pengen kalau misal nggak aku sendiri mau siapa lagi gitu. Terus akhirnya lama-lama main di desa, terus iya. ada yang mau ngejob tapi nggak boleh sama orang tua. Terus ngeyel sampai bilangnya pentas nari tapi itu pentas lengger gitu. Oh, gitu. Sempat curi-curi gitu. Iya, sampai curi-curi ya. Ah, Gitu. Terus kan banyak kayak kabar-kabar kalau penari lengger itu piye gini-gini. ngono Ya, tapi kan tahu. itu kan dari pribadinya masing-masing Iya, gitu. iya. Terus akhirnya kayak ngasih tahu, enggak loh Bu,
ini tuh aku nggak gitu. Akhirnya ya lama-lama boleh gitu. Akhirnya bisa memahami. Iya. Itu masuk di usia berapa itu? Mulai pertama kali tampil itu di usia berapa? 2018. Berarti kelas SMP ya? Iya, SMP. Tapi masih kecil ya? Iya, selepas ujian SMP itu. Orang tua sempat melarang, Iya. tapi nekat. Kalau Mbak Nekat. Ira anak nomor berapa? Nomor 2, Pak. Nomor 2. Iya. Kalau kakaknya? Kakaknya dulu juga nggak suka sama seni-seni kayak gitu, tapi lama-lama suka. Terus dia sekarang terjun di kayak perwayangan gitu, gitu. gamelan, ya. Tapi kalau orang tua ataupun mungkin ya simbah atau ada yang darah ke situ enggak ada. Ini berarti ini benar murni dari keinginan sendiri gitu. Murni dari keinginan. Ya akhirnya udahlah. Iya. Itu jadi pilihan, jadi passion. Iya, passion. Ya semoga besok bisa, kalau di UNY berarti jadi guru ya. Iya, jadi ambil guru. keguruan. Iya, pendidikan. Ya udah, berarti nanti itu tugasmu toh. Iya. Terus untuk bisa melanjutkan. Iya. Kalau di sini yang penari senior cewek itu Mbak Mul. Oh iya, itu guru saya juga. Oh, muridnya Mbak Mul? Iya. Kalau saya manggilnya Mbak Mul, nggak mau Bu Mul. Walaupun iya. Oh ya, di Spero ya? Iya, saya dulu sempat pernah ikut sanggarnya juga. Oh gitu. Sanggar, iya, di sanggar. Dia luar biasa dedikasinya. Walaupun dia aslinya bukan orang Wonosobo loh. Iya, dia di Banjarnegara. Tapi dia banyak mendedikasikan untuk Wonosobo. Iya. Luar biasa ya. Nah itu perlu ada penerus lah. Iya, perlu. Iya. Karena kan ini kan seniman-seniman tari yang sekarang sudah banyak sepuh-sepuh toh. Nah sekarang saatnya yang muda-muda mulai menunjukkan. Misi utama itu ya aslinya kalau bukan kita cuma siapa lagi. Nanti kalau nggak ada penerusnya tuh malah pokoknya Mbak Ira gini, jangan takut. Kalau orang idealis itu nggak bisa hidup. Aku sudah membuktikan lah, orang idealis itu bisa hidup kok. Kadang-kadang orang idealis apa? Sering tidak diterima atau sama masyarakat gitu, ataupun bahkan bisa keluarga kita juga nggak nerima gitu. Nah sekarang kan berarti sudah masuk di UNY, ya paling tidak nanti menjadi orang-orang penari profesional. Amin. Saya pernah belajar juga waktu itu dengan Didi Nitowo. Ya. Tapi saya belajar tentang manajemennya. Waktu itu saya dikasih kesempatan bisa belajar di Jogja. Nah, bagaimana cara mengelola manajemen seni budaya itu gitu. Pernah saya di sana. Ternyata saya ngelihat sosok Didi Nitowo itu luar biasa. Dia dengan konsisten, dia dengan stylenya dia, dengan bawaannya dia tetap mempertahankan seni tarinya dia. Tapi seni tarinya kan klasik. Bahkan ya klasik, tapi dibumbui modernisasi lah gitu. Sampai dia bisa menciptakan tari orang lain tidak bisa meniru. Benar nggak? Iya, ciri khasnya yang topeng itu loh. Iya. Pernah ketemu? Belum. Didi belum. Ya saya alhamdulillah pernah. Walaupun saya sebenarnya bukan bidang tari gitu. Saya bidang seni rupa, tapi saya mempelajari sistem manajemennya seperti apa di sana. Laksita apa ya? Udah lama sekali itu, sekitar tahun 2000-an lah. 2000-an saya belajar di sana gitu, sama Didi Nitowo gitu. 2000 saya belum lahir, Pak. Oh, belum lahir? Belum. Saya baru memulai belajar, nggak apa-apa. Nah, sekarang kembali. Kan ini sesuatu yang berbeda. Iya. Senengin tari. Tapi kok kemarin saya agak sedikit terkejut melihat Mbak Ira kok ning lapangan gitu loh. Terjun di lapangan. Iya. Apa sih yang menjadi menariknya menjadi wasit itu? Atau pemain dulu sebelumnya? Sebelumnya pemain. Hanya untuk iseng-iseng aja? Enggak, kan dulu pertamanya itu saya pelari. Iya, pelari. Terus saya sempat cedera. Iya. Terus ketemu sama orang yang mau ngajakin pertama futsal dulu. Terus udah di futsal kayaknya ternyata kalau di futsal itu efeknya besar, maksudnya tuh kayak resikonya lebih besar. Terus saya coba-coba di
di sepak bola akhirnya malah itu. Oh, malah nganu. Nah, kan dulu ada tawaran wasit cewek gitu. Terus di Wonosobo jarang, bahkan di Jawa Tengah itu jarang banget. Jarang Bahkan itu kan lagi dicari gitu. Kayaknya peluang nih gitu. Terus peluang. saya muncul gitu. Akhirnya muncul gitu. Iya. Sudah ikut pelatihan sampai atau Besok Pak Juli. oh, Iya. mau di anu, ya memang harus diseriusi Iya, lah. harus Nah, nanti kayak pas barengan. Nah, misalnya pas barengan bisa jajal. bareng. Bareng nari, Iya. mentas nari karo bareng kon dadi wasit. Di diprioritaskan yang mana? Kalau saya lebih memprioritaskan di tarinya. Gitari Iya. benar. Top. Saya sebenarnya mancing aja gitu. Iya. Tapi tahu berarti tetap pilihannya Iya. pada tari. pilihan itu. Jadi berarti wasit ini hanya sebagai anu aja ya, hobi aja. Iya, hobi. Jadi nanti kalau tarinya itu profesional. Iya, lebih ke profesi. Iya, mungkin. profesi ya Iya. gitu. Oke, wis bagus. Nah, terus sekarang di Jawa Tengah ada berapa bisa untuk wasit? Kalau di Jawa Tengah belum tahu, tapi kalau di Wonosobo cuma 2, saya sama anak Sukoharjo. Anak Sukoharjo. Iya. Oh, umurnya sama atau Lebih tua. lebih Iya. tua? Apa malah justru kayak gitu untuk sarana apa ya? Bersosialisasi lah. Sarana untuk kita cari temen aja Iya, gitu. betul. Di lapangan banyak temen, di panggung banyak temen gitu. Saya di olahraga itu jadi banyak temen gitu. Iya. Ya apalagi sepak bola ya yang Iya. begitu banyak penontonnya, pasti akan menjadi daya tarik tersendiri ketika misalnya no event toh. Ya, Kamu yang jadi wasitnya, sementara pesertanya semuanya cowok semuanya. mungkin bisa jadi utama itu loh. Oh iya, nanti Pandangan utama. nontonnya malah orang nonton bal-balane, nonton malah wasite. Apa enggak takut nek misalnya itu loh. Tarkam. Nek sampai terjadi masalah. Pernah belum? Pernah Ngalami, pernah diprotes ngalamin. gitu. Ya, pernah ngalamin sampai semua pemain geruduk saya. Heeh, piye? Ya, cuma harus tenang, ngadepinnya harus tenang, dijelasin pelan-pelan Iya. gitu. Tapi kadang-kadang kan sering nggak nerima, tetap Iya, nggak terima tetep gitu. nerima. Ya pernah digeruduk bareng-bareng. Itu di mana itu? Itu di Mendolo, Pak. Ceritanya gimana? Gini. Ceritanya kan bola masuk, Iya. tapi itu udah posisi masuk, tapi ketangkap kiper, terus sama kipernya dibawa keluar lagi. Gitu. Oh, berarti Enggak. handsball. Itu udah bola masuk, tapi sama kipernya diambil terus dibawa keluar garis. Oh, gitu. Nah, terus? Terus kan saya kan kode, saya saat itu hakim garis, saya kode kalau itu bola masuk, tapi si kipernya ngeyel kalau itu belum masuk gitu. Oh, begitu. Terus Iya. rame gitu. Iya. Lanjut keputusannya? Keputusannya tetap masuk. Tetap masuk. Iya. Iya, pokoknya sampai digeruduk wong oke, ngomong Iya. kabeh gitu. Ngomong semua sampai sekolah dulu lah, apalah. Wah, DJ gitu. Iya. Tapi enggak sampai ya. Enggak Nggak sampai fisik fisik, ya. ya. Oke, yang penting aman. Nah, itu resikonya di situ karena kan namanya sepak bola terlalu banyak resiko sebenarnya. Emosi yang main. Emosional. Iya. Iya. Kesandung iso nesu, kesenggol iso nesu gitu. Apalagi Wonosobo Iya. keras. Sering ditobruk juga kan? Iya, Tubruk. pernah. Tobruk pemain gitu. Pernah. Tapi alhamdulillah nggak sampai jatuh. Ada pengalaman yang paling menarik coba selama kamu jadi wasit? Kalau pengalaman yang paling menarik cuma itu sih, kayak pas digeruduk Digeruduk. pemain itu. Oh, Iya. gitu. Digeruduk gitu. Doyak-oyak itu. Pernah? Kalau sampai dioyak-oyak belum pernah. Paling digeruduk. Sendiri itu. Biasanya kalau yang ini wasit kan berarti ada garis. Tiga. Waktu itu kan kamu mau jadi Hakim wasit garis. hakim garis ya, Iya. terus pesertanya bilang jangan Mbak Ewa yang tadi Nah, iya. Wasit utama. Iya. tapi itu kemarin sih buat lucu-lucuan aja Iya, gitu. fun game. Tahu nggak, saya itu kalau masalah lari kuat saya, Iya, karena saya biasa olahraga sepeda. iya. Tapi saya nggak pernah dapat bola itu kemarin. Cuma lari ke sana ke sini. Saya sama jenengan cuma lari sana sini gitu.
nggak nyentuh bola sama sekali, Pak. Iya, nyentuhnya kan belabasan terus. Kalau kamu nyemprit terus tadi pakai offset gitu loh. Oh iya, Karena saya nggak offside. tahu mainnya, Iya, ngerti offset, ngerti offset. Offset ke sing prige gitu. Saya kan nggak tahu kan, iya, sepenting melayu bal ning ngarep ngerti semprit gitu. Ini balik meneh gitu. Kemarin sampai saya dapat hanya beberapa itu hanya ada bola. Akhirnya saya capek lari ke sana ke iya. sini. Olahraga, Pak. Hah? Lari-lari. Sebenarnya salah satu olahraga yang saya nggak begitu seneng itu sepak Itu sepak bola. bola. Iya, Iya, karena kenapa? itu kerja tim. Iya, bola satu buat rebutan. Iya. Iya toh. Mm, Nah, mending saya main sepeda aja lah. Nah, sepeda kan sendiri, jalan sendiri toh. iya, Itu. Tapi sepeda saya kenceng, bukan sepeda santai. segogori. Iya. Segogori tau nggak? Nggak tahu apa Ya, itu, Pak. bersepeda nggo ngisi story. Oh, iya, iya. Kalau saya olahraga. Iya. Oke lah, menarik sekali gitu loh. Nah, sekarang gini, saya melihat saja lah perkembangan Wonosobo kaitannya dengan olahraga gitu kan cukup mulai menggeliat sekarang. Iya. Tapi hanya sayang kita belum Stadion. memiliki stadion. Iya, stadion. Harapannya Mbak Era apa? Harapannya ya segera dibangun stadionnya. Hah? Cok nempel-nempel kayak ya? Enggak, Vandalis. kalau saya enggak Wonosobo butuh stadion. kalau saya enggak pernah, Pak. Nggak Enggak pernah apa-apa. ikutan. Ikut juga nggak apa-apa, wong itu bukti kecintaan loh. Iya. Kan kita cuma menuntut ke pemerintah supaya serius. Mulai tahun 2013 wacana pembangunan stadion itu sudah diwacanakan. Tapi sampai sekarang kan nggak dilaksanakan. Iya. Itu gor indoor itu punya Wonosobo kan, Pak? Iya, itu bantuan. Tahu nggak habisnya udah berapa itu? Nggak tahu. Itu udah 11 miliar loh. Tapi nggak pernah dipakai Nggak juga. pernah dipakai, rusak. Iya. Bikin gedung sebesar gitu, pembuangan air nggak ada coba. Hingga sampai jadi rusak. Nanti saya tunjukin, saya punya videonya nanti ruangannya seperti apa gitu. Mengenaskan. Sementara pembangunan stadion ini kan memerlukan dana yang tidak sedikit, gitu. Makanya ya masyarakat wajar lah sejak dulu nuntutnya ya stadion. Nek stadionnya ono nanti ya Iya. bisa rame toh. Iya, rame terus bisa berkembang malah olahraga. Iya, harapannya apa sih? Kepinginnya itu olahraga di Wonosobo itu terutama sepak bola itu. Iya. Menurut Mbak Ira harapannya seperti apa? Kalau harapan saya itu lebih maju, mungkin ya karena mungkin Wonosobo sendiri belum punya wadah, terutama belum punya stadion itu. Jadi kayaknya kayak kalau ikut suratin apa Liga 3 gitu masih terkendala mungkin. Iya, karena kita nggak punya ya. Iya. Malu sama Banjar. Iya, tapi kita punya Desi Tata. Oh iya deh. Oke. Ya. Ming stadion, tapi nek duwe stadion di Desi Tata ya lebih bangga lagi. Saya kira nanti akan hasilnya lebih banyak kalau punya stadion. Untung orang duwe stadionnya untungnya duwe siji toh. Iya. Dan nek duwe stadion bisa banyak enggak? Iya, iya. Bisa banyak. Komplit. Iya. Seni olahraga adalah sesuatu yang berbeda. Iya. Iya toh. Nek seni itu kan butuh passion, butuh hati. Tapi kalau olahraga sebenarnya hanya untuk mengolah fisik supaya badan kita bugar. Ngelengger tapi nek enggak olahraga ya juga lemes. Lemes, iya. Iya itu. Jadi untungnya kedua itu memang harus menjadi sebuah kebutuhan. Ndelok keindahan, sementara fisik kita bisa sehat walafiat itu. Iya. Apalagi masa corona ini nek kita enggak jaga vitalitas. Down. Wis pernah kena toh? Atau belum? Belum pernah. Nah, semoga jangan. Saya yang sudah merasakan nggak enak, bener nggak enak. Pernah kenapa? Iyalah gitu loh. Jadi rasanya pokoknya nggak enak, makanya harus benar-benar dijaga. Gitu. Ada pesan-pesan apa wes buat? Karena kan ini setelah ini Mbak Era berarti kuliah. Nek misal wis tatap muka banyak di luar kota, di Jogja, Iya. di UNY gitu. Nah sekarang ada pesan apalah gitu buat ya teman-teman nanti mendengarkan ini, karena memang kita sengaja mengundang itu
ya Warga 04. Tahu nggak? Kita ini channelnya namanya Warga 04. Suara Warga 04. Kok 04 ngerti ora? Nggak tahu apa Ora itu. ngerti. Wonosobo ki kosongnya ono papat. Apa aja itu, Pak? Wonosobo kan ono papat. Oh wone. iya. Ohnya. Ora sadar ya. Oh Nah itu yang kadang kita nggak bikin sadar toh. iya. Menyemangati biar apa Wonosobo lebih bergairah lah. Karena Iya. masyarakatnya itu luar biasa. Tinggal semua ini harus bergerak, semua harus mau melakukan, dan Wonosobo akan menjadi daerah yang bisa dibanggakan gitu loh. Gitu. Kalau saya sih pokoknya mencintai Wonosobo dengan segala kekurangannya, bukan kelebihan. Kelebihannya apa ya? Kelebihannya Wonosobo apa? Banyak Apa? wisata. Oh, wisata. Oh, wisata sakeh dirusak saiki. Iya juga. Iya toh. Iya. Kebanggaannya apa? Orang-orangnya luar biasa sebenarnya, pekerja keras. Hanya perlu fasilitas, perlu sarana. Nah, itu tanggung jawab siapa? Ya pemerintah. Ya sih? Iya. Gedung seni budaya kita punya? Enggak punya. Gedung olahraga? Enggak punya. Wah, punya tapi mangkrak. Stadion enggak punya. Tempat hiburan? Enggak ada. Enggak ada. Wes ngono. Itu tugasnya pemerintah. Nah, harapannya kamu nanti kamu sudah di Jogja beda loh sama di Wonosobo. Semua fasilitas ada. Pin ngopi ning Starbucks ada. Kepingin makan ayam di KFC, di McD ada. Gitu? Iya. Pingin ramen gitu. Ada itu udon Marugami gitu. Iya. Wah. Wis nang Wonosobo ora ono, ora ono. Nah, jadi orang metropolis nanti. Nah, sekarang pesennya apa, Mbak? Ya, semoga kedepannya Wonosobo tambah maju. Iya. Terus buat temen-temen ya, apapun keadaannya tetap cintai Wonosobo, tetap cintai budaya kita sendiri dulu yang utama Sip. itu. Iya. Tinggalkan K-pop. Utamakan budaya kita dulu. Iya. Budaya K-pop engko lah gitu ya. Iya. Nanti kapan-kapan saya mau undang, itu ada teman saya yang kebetulan punya istri orang Korea. Mau Oh, cerita. gitu. Bener nggak sih? Saya bayangannya orang Korea itu kayak itu gitu loh. Mm-mm. Nah, ini nanti mau tak panggil. Deket rumahnya Mbak Ira juga. Siapa, Pak? Rumahnya sini Wanantara. Belum tahu. Kan cedak Wanantara. Itu teman saya, teman SMA itu. Nanti insya Allah saya tak panggil mau ngobrol-ngobrol. Coba kalau yang orang Korea K-pop tenan ora gitu. Coba orangnya putih gitu aja. Orangnya putih gitu. Itu. Makasih ya Mbak Ira ini Ya, atas sama-sama. waktunya. Semoga Mbak Ira, saya ucapkan selamat dulu ya. Karena sudah lulus SMA. Ya, udah pengumuman? terima kasih. Sudah. Oh, sudah. Sudah pengumuman. Lulus. Nah, semoga nanti bisa diterima di UNY. Amin. Dan bisa melanjutkan apa yang menjadi cita-citanya. Ya. Saya kira ini konsisten tuh sama cita-citanya, kepingin Konsisten. jadi penari. Penari. Ya, Iya. sukses ya selalu. Makasih. Amin. Tas dulu dong. Terus.